A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Di antaranya yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keringanan langkah, dan yang paling terpenting yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan Muhadharah Akbar. Salawat dan salam turun untuk Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jikalau bukan karena beliau, kita tidak akan merasakan kehidupan yang seperti ini. Kita tidak akan merasakan namanya keterangan hidup. Beliau telah mengubah dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Ustadz Suwardi SPDI, yang terhormat seluruh majelis pengasuh dan pendidik yang berhadir Pondok Pesantren Modern Al-Husna, yang terhormat Dewan Juri, dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Master Ceremony yang telah memberikan saya kesempatan pada kali ini agar bisa menampilkan khutbah saya di depan para teman-teman sekalian. Dan yang saya bangga-banggakan, siapa lagi kalau bukan para santri seperjuangan dari kelas 1 hingga kelas 6. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai khutbah saya, di sini saya melandasi judul khutbah saya dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkan ikhwan, 9 bulan lamanya ibu kita mengandung kita dalam perutnya dengan susah payah, dengan penuh keletihan, dengan penuh rasa sakit, dengan penuh segala cobaan. 9 bulan lamanya ia mengandung kita. Dalam 9 bulan tersebut, beliau menahan segala bentuk pola makannya, beliau menahan segala seleranya demi kita, anaknya. Coba kita bayangkan di saat ibu kita mengandung, beliau menginginkan suatu makanan yang betul-betul ingin sekali dimakannya. Kemudian apa kata dokter kepada ibu kita? Bu, jangan ya bu, karena itu tidak baik bagi kesehatan ibu dan kesehatan anak yang dalam kandungan ibu. Kemudian setelah mendengar hal itu, apakah ibu kita akan tidak memakannya? Tidak atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena ibu kita menginginkan anak yang dalam kandungan ini terlahir ke dunia dengan selamat dan dewasa dalam keadaan soleh dan soleha. Toh malah nyatanya ketika dia dewasa, kemudian ia membantah kepada keduanya. Hati orang tua mana yang tidak sakit ketika digitukan oleh anaknya? Hati orang tua mana? Coba sebutkan. Tidak ada. Semua orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Alasan apa yang ingin kita lontarkan? Apa gara-gara keinginan kita terpenuhi? Anak muda, bayangkan, ingatlah ini. Orang tua kita tidak tidur demi kita. Orang tua kita tidak makan demi kita agar kita bisa makan. Orang tua kita tidak beli baju baru demi kita agar bisa beli baju baru. Orang tua kita kerja dari pagi pulang pagi lagi demi kita agar bisa bersekolah. Orang tua kita pura-pura sehat agar kita bersekolah, sedangkan kita pura-pura sakit agar tidak sekolah. Pikirkan itu. Ya. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahumā qawlan karima. Ya, apa tadi kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia dewasa dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uffin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau berkata kepada keduanya wala tanharhuma, dan janganlah engkau mencela keduanya, wa qul lahumā qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi konsepnya mudah saja. Jika kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita hanya butuh menyenangkan kedua orang tua. Jika kita melawan kepada kedua orang tua, membuat kedua orang tua murka, percayalah pada saat itu Allah Subhanahu wa taala murka kepadamu, murka kepada kita. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, orang tua kita tidak mengharap lebih kepada kita. Bahkan ketika kita sudah sukses sekalipun, orang tua kita tidak akan meminta imbalan kepada kita. Coba kita bayangkan, ada nggak kira-kira orang tua yang minta balasan kepada kita? Misalnya seperti Rashid, nanti misalnya kau udah sukses nak, sebagian gajimu kasih sama mama sebagai jasa imbalanmu, gara-gara mama udah ngerat kau dari kecil. Kira-kira ada nggak orang tua seperti itu? Tidak ada, karena orang tua kita rela merawat kita dari pagi hingga pagi. Demi apa? Demi agar kita bisa menjadi anak yang soleh. Orang tua kita hanya mengharapkan kepada kita apa? Agar kita bisa mampu mengurus jenazahnya. Sayyid, nanti misalnya mama, bapak udah tiada, kau urus jenazah mama ya sama bapak ya. Kau mandikannya, kau mengkapaninya, engkau menyalatkannya, engkau memakamkannya, engkau yang mengurus seluruh pengurusan jenazahnya. Ingat, wahai saudara sekalian, orang tua kita pada saat ini sudah berumur. Orang tua kita sudah mulai mengeluarkan uban dalam rambutnya. Orang tua kita sudah mulai merontokkan satu persatu rambutnya. Orang tua kita sudah mulai bungkuk. Dan tidak sedikit di antara kita semua ini yang orang tuanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat inilah, pada kesempatan kali inilah, di Pondok Pesantren Modern Al-Husna ini, kita sebaik-baik mungkin, sebisa-bisa mungkin membalas sebagian jasa kedua orang tua kita dengan cara menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kedua orang tua kita telah tiada, kita hanya bisa menangis, kita hanya bisa diam, melihat orang lain yang memandikan kedua orang tua kita, melihat orang lain yang memakamkan kedua orang tua kita, melihat orang lain yang menguburkan kedua orang tua kita. Kita hanya bisa diam, berdiri, tiada aksi. Ketahuilah saudara-saudara. Jadi saya tekankan kepada saudara sekalian, yaitu berbaktilah kepada kedua orang tua. Bahkan maupun itu kedua orang tua kita itu kafir. Karena kewajiban berbakti kepada kedua orang itu adalah wajib. Tidak membedakan agamanya, mau dia Islam, kafir, selagi ia menyuruh kita kepada yang baik-baik, maka berbaktilah kepada keduanya. Dan yang terakhir yaitu, di sini saya akan mencoba untuk mengajak para audiens sekalian untuk menelaah atau mengoreksi atau lebih mendalami makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika ia menyebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua, kemudian disandingkan tentang beribadah kepadanya. Contohnya seperti ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana.
Di dalil yang lain disebutkan surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan antara berbakti kepada kedua orang tua dengan beribadah kepadanya? Di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan perintah yang sangat tegas. Perintah yang betul-betul harus dikerjakan. Tiada nego, ya. Gak boleh nego, berbakti ya berbakti, udah. Selagi dia menyuruh kepada kita yang baik-baik, kerjakan semuanya. Kecuali dia nyuruh kita, curi lu itu, habisin mama. Nah, baru, jangan. Gak boleh tuh. Sebagai penutup, jadi kesimpulannya yaitu tiada lagi alasan bagi kita sebagai anaknya agar kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, agar kita mendurhakainya. Karena apa? Siapa lagi kalau bukan kedua orang tua kita yang mengurus kita dari kecil hingga saat ini, sehingga ia menyekolahkan kita, ia mencari nafkah kepada kita, ia mencari nafkah untuk bisa menyekolahkan kita. Agar kita mampu mengurus pemakamannya, mengurus jenazahnya. Tidak lain dan tak bukan, hanya itu yang diminta orang tua kita kepada kita. Sebagai penutup, saya tutup dengan doa, Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.